Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat, bisa berjumpa kembali. Mohon maaf nih udah lama nih gak berjumpa sahabat Kahfi ya. Saya doakan untuk semua sahabat Kahfi apa yang menjadi hajatnya segera dikabulkan dengan mudah, cepat serta berkah. Sebelum saya bacakan testimoni ya sahabat, nih ada testimoni datang dari Bapak Abdul Razak. Beliau dari Malaysia, yang mana seorang petani sawit ya. Masya Allah, beliau mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa setelah beliau mengamalkan sholawat 7 kata ya. Nah sahabat, untuk semua sahabat silahkan yang mau silaturahmi, yang mau testimoni bisa menghubungi di nomor telepon 0822 4071 5530. Nah silahkan ya sahabat ya. Dan jangan lupa tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Untuk mempersingkat waktu ya, nanti sambil kita baca ya, maksud saya baca, nanti sahabat ya simak, tonton dari awal sampai akhir biar sahabat pun bisa mempraktekkan, sahabat juga bisa mendapatkan keberkahan. Ya, silahkan tadi ya di nomor telepon, jangan lupa nomor teleponnya ya. Yang mau silaturahmi dan testimoni 0822 4071 5530. Untuk mempersingkat waktu silahkan simak testimoninya di bawah ini. Sahabat tonton ya dari awal sampai akhir, kita bacakan testimoninya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya sahabat. Nama saya Abdul Razak, seorang petani kelapa sawit dari Johor, Malaysia. Saya mengusahakan kebun sawit seluas 15 hektar sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Sejak awal, saya yakin bahwa sawit ini adalah sumber rezeki yang akan membawa kehidupan lebih baik. Tetapi beberapa tahun lalu saya diuji dengan dugaan yang amat berat. Hasil sawit merosot terus, modal membengkak, dan akhirnya saya terjebak hutang besar. Hutang sebesar 90.000 ringgit, ya sekitar 300 juta rupiah. Hasil panen jatuh dan harapan yang mulai pudar. Pada waktu itu saya terpaksa meminjam uang dari beberapa tempat untuk menutup kos operasi kebun, beli baja, upah pekerja, dan perawatan tanah. Dari sedikit demi sedikit hutang, akhirnya jumlahnya membengkak hingga 90.000 ringgit Malaysia atau sekitar 300 juta rupiah. Lanjut ya sahabat. Saya coba beberapa cara, ganti baja dengan yang lebih mahal, tambah tenaga kerja, bahkan sewa konsultan pertanian. Tapi semua usaha itu sia-sia. Hasil buah sawit makin menyusut, pohon banyak yang layu, dan harga sawit pula jatuh pada waktu yang sama. Jadi baja itu pupuk ya sahabat. Lanjut. Setiap hari saya rasa beban terasa berat. Saya mula tidak boleh tidur malam, selalu risau memikirkan bagaimana mau membayar hutang. Ada yang menyarankan saya jual sebagian tanah, tapi saya tak mau. Tanah ini adalah warisan keluarga dan saya tidak sanggup menggadaikannya. Titik balik dalam hidup saya, diperkenalkannya sholawat 7 kata. Oh gitu. Suatu hari saya bertemu dengan channelnya Pak Kahfi untuk mengenalkan sholawat 7 kata.
Ntar dulu nih, saya nggak paham nih. Ntar ya sabar. Diperkenalkan dengan sholawat 7 kata, titik balik dalam hidup saya. Suatu hari saya bertemu dengan channel YouTube Pak Kahfi dengan mengenalkan pada sholawat 7 kata. Oh ya, dia berkongsi bagaimana ramai orang yang mengalami kesulitan berjaya keluar dari masalah mereka dengan mengamalkan sholawat ini. Saya pun, dulu saya bentar dia baca kurang begitu ini ya. Bentar. Saya pun mula mengamalkannya dengan penuh keyakinan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasalim. Saya baca sholawat ini 7.000 kali dimulai malam minggu 7 hari berturut-turut. Tetapi setelah saya beres 7 hari berturut-turut, saya amalkan sholawat ini dengan rutin. Dan ketika saya lagi di dekat pohon sawit, sambil dalam hati saya suka bersholawat 7 kata ini. Ketika saya sedang istiqomah mengamalkan sholawat ini, saya mendapat informasi media air yang telah dari Pak Kahfi yang ada di Indonesia. Saya langsung tertarik dan memutuskan untuk memesan air ini sebagai ikhtiar tambahan, yang mana saya aplikasikan ketika ada aplikasi saya campurkan untuk ke akar pohon. Oh, dicampurkan maksudnya ya. Lanjut. Saya diberikan arahan agar mencampurkan media air dengan baja sawit sebelum disiramkan ke kebun. Saya mengikutinya dengan penuh keyakinan. Setiap kali mencampurkan air ini dengan baja, saya membaca sholawat 7 kata dan berdoa agar tanaman saya kembali subur. Keajaiban yang mulai terjadi, subhanallah, hanya dalam waktu 2 bulan saya mulai melihat keajaiban yang saya sendiri tak sangka. Satu apa ya nih, tanaman yang mulai, maksudnya tanaman yang layu mulai segar kembali, daun-daun yang kuning mulai menghijau, batang pohon menjadi lebih kuat dan pertumbuhan semakin cepat. Kedua, buah sawit yang sebelumnya kecil dan sedikit kini lebih besar dan melimpah. Saya tak pernah lihat hasil sebagus ini dalam beberapa tahun terakhir. 3. Tanah yang dulu kering dan tak subur mulai berubah. Saya perhatikan tanah menjadi gembur dan lembab, seperti mendapat energi baru. Dan yang paling mengejutkan, pada musim panen berikutnya, hasil sawit saya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Masya Allah. Dari biasanya hanya mendapatkan 12 hingga 15 ton per hektar, kini panennya mencapai 30 ton per hektar. Masya Allah, ini hasil terbaik yang pernah saya dapat selama bertahun-tahun mengurus sawit.
Dengan peningkatan hasil yang luar biasa ini, saya mulai melunasi hutang-hutang saya sedikit demi sedikit. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, alhamdulillah semua hutang 90.000 ringgit akhirnya lunas. Allahu Akbar. Orang-orang di sekitar saya juga mulai bertanya apa rahasianya. Saya pun berkongsi pengalaman ini kepada sahabat-sahabat petani lain. Saya ceritakan bagaimana sholawat 7 kata media air dari Pak Kahfi benar-benar menjadi asbab perubahan dalam hidup saya. Saya yakin banyak petani sawit atau sesiapa saja yang menghadapi masalah besar dalam hidup. Dari pengalaman saya, ada beberapa perkara penting yang ingin saya sampaikan. Jangan berputus asa jika kita diuji. Yakinlah bahwa Allah pasti sudah siapkan jalan keluarnya. Amalkan sholawat dengan istiqomah. Sholawat bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga mendatangkan keberkahan, ya rezeki. Gunakan ikhtiar yang halal dan berkah. Saya yakin media air dari Pak Kahfi ini adalah salah satu ikhtiar yang penuh dengan keberkahan. Serahkan semua kepada Allah. Kita berusaha, tapi hasilnya tetap datang darinya. Alhamdulillah, sekarang bukan hanya bebas dari hutang, tetapi juga mendapatkan rezeki yang melimpah. Saya juga semakin yakin bahwa sholawat adalah kunci pembuka rezeki yang luar biasa. Bagi sesiapa yang mencari jalan keluar, saya sangat menyarankan untuk mengamalkan sholawat 7 kata sebagai wasilah pembuka pintu keberkahan. Percayalah, Allah pasti akan memberikan jalan baginya yang berusaha dan yang bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya sahabat, Masya Allah, mohon maaf bila dalam pembacaannya karena ya bahasa Malaysia ya, saya kadang-kadang jadi sedikit kaku ya. Yang terpenting Masya Allah ya sahabat, tadi keajaiban didapatkan Bapak dari Malaysia, dan saya doakan untuk semua sahabat Kahfi segera mendapatkannya. Untuk ini ya sahabat, saya di awal mendoakan sahabat Kahfi, di akhir pun saya doakan biar apa yang menjadi hajat semua sahabat Kahfi segera dikabulkan dengan mudah, cepat serta berkah. Tunggu testimoni berikutnya. Jangan lupa bersyukur, bertobat, optimis, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Saya Kahfi 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.